melaksanakan diseminasi atau pengimbasan kepada rekan-rekan guru, di mana saya nanti akan memberikan sebuah informasi yang saya ketahui mengenai budaya positif di sekolah. Jadi harapan saya nanti mudah-mudahan semoga acaranya lancar dan bisa memberikan manfaat dan bisa diterapkan dalam lingkungan sekolah, selain oleh diri saya sendiri juga oleh rekan-rekan guru di SMK Negeri 4 Probolinggo. Sambil menunggu tampilan layar, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah membantu saya, mendukung saya dalam melaksanakan program pendidikan guru penggerak Angkatan 8. Jadi hari ini saya sedang melaksanakan sebuah tugas, Bapak Ibu. Ya, ini penggunaan tugas dalam LMS, yaitu aksi nyata di modul 1.4, di mana saya diharuskan membuat diseminasi atau membuat forum di mana saya akan mensosialisasikan dan nanti ada beberapa diskusi tentang budaya positif yang telah saya pelajari. Nah, ada beberapa syarat, salah satunya minimal 10 orang dalam forum itu. Makanya saya kemarin konsultasi dengan Bu Sandra, jadinya hari ini saya diberi kesempatan untuk melaksanakan aksi nyata saya sekaligus dengan kegiatan P5 yang akan diselenggarakan di sekolah kita. Bapak Ibu sekalian, nanti saya akan menjelaskan beberapa materi dan Bapak Ibu juga akan saya bagikan fotokopi yang telah saya siapkan untuk menunjang pemahaman materi yang akan saya sampaikan, sehingga harapan saya tidak hanya penggunaan tugas, tapi memang saya memberi informasi atau mengimbaskan ilmu saya dan bisa mudah-mudahan bisa dipraktekkan di lingkungan sekolah, karena ini ada hubungannya dengan kegiatan P5, sangat erat, nanti Bapak Ibu akan merasakan. Dan ini ada sebuah paradigma baru atau pemikiran baru, dan insya Allah kalau saya pribadi ya, itu ada informasi atau satu hal yang memang selama ini saya cari dan saya temukan di sini. Jadi memang ini sesuatu yang berbeda yang saya dapatkan dan akan saya imbaskan ke Bapak Ibu sekalian. Mohon izin dan sekali lagi saya minta bantuan dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu. Kurang lebih nanti 1 jam ke depan, yang jelas sebelum pulang akan selesai ini, saya diberi kesempatan untuk diseminasi atau pengimbasan materi yang telah saya dapatkan. Baik, itu saja pembukaan dari saya, Bapak Ibu. Akan saya bagi dulu sebelum saya memaparkan materi saya. Mungkin sementara satu dulu karena betul mahal. Bisa gabung. Ini kok nggak bisa ya? Kok nggak nyambung ya? Pak, gimana nih? Ada apa ya, Mas? Oh, kan ya?
speaker nih karena direkam supaya suaranya terdengar jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai lagi ya Bapak Ibu. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa hari ini saya akan melaksanakan diseminasi, yaitu sosialisasi dan diskusi mengenai budaya positif di sekolah. Ada beberapa hal Bapak Ibu yang akan saya sampaikan. Jadi kegiatan ini merupakan kegiatan aksi nyata modul 1.4 yang saya laksanakan. Tujuannya adalah saya calon guru penggerak dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Ada 6 budaya positif yang nanti akan saya sampaikan. Yang pertama disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga kebutuhan dasar, yang keempat posisi kontrol restitusi, yang kelima keyakinan kelas, dan yang keenam segitiga restitusi. Itu apa ya? Nah, insya Allah akan saya sampaikan secara jelas sesuai dengan waktunya, dan Bapak Ibu juga bisa sambil membaca materi yang telah saya bagikan. Saya mulai Bapak Ibu. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Saya awali dengan kegiatan pemantik. Saya minta tolong relawan 2 orang bisa maju ke depan. Yuk. Kalau enggak saya tunjuk. Bu Sri, minta tolong Bu Sri. Sebenarnya harus saya. Dan Pak Agus Salim, cowok cewek. Lagi nggak ada. Monggo Pak Agus Salim. Monggo bisa ke depan. Pak Agus Salim silakan. Oke, jadi gini, ini simulasi yang nanti akan menjelaskan perubahan paradigma. Bu Sri punya sesuatu yang sangat berharga yang digenggam di tangannya. Ya, ada sesuatu yang sangat berharga yang digenggam oleh Bu Sri. Pak Agus Salim menginginkan sesuatu yang berharga tersebut dari Bu Sri. Sekarang gimana caranya Pak Agus Salim merayu Bu Sri supaya bisa membuka genggaman tersebut dan menunjukkan apa yang ada dalam genggamannya Bu Sri dengan cara apapun, diancam, dibunuh, disogok, dirayu, dengan cara apapun, dengan berbagai cara supaya berhasil. Bagaimana reaksi Bu Sri? Itu terserah Bu Sri nanti, silakan. 30 detik. Monggo. Bu Sri menggenggamkan. Kalau dibuka genggamannya tak kasih hadiah. Oh, enggak. Bu Sri itu mau apa sih yang kurang dari Bu Sri sama Bu Sri? Tidak bisa. Bu Sri mau masuk surga dah. Saya bantu Bu. Bu Sri ini kurang apa? Kurang Bu Sri. Saya akan terima. Kalau gini aja Bu Sri, kasih duit Pak. Saya pengen tahu IP-nya mana. Kalau buka 1 telunjuk saya kasih 100.000 mau. Jempol aja tengah. Gimana? Kalau saya boleh. Kalau tidak buka saya tusuk. Oke, tepuk tangan untuk Bu Sri dan Pak Agus Salim ya. Bapak Ibu bisa dilihat di modul ya. Ada beberapa pertanyaan. Apakah Bu Sri membuka kepalan tangan? Enggak ya. Mengapa Bu Sri tidak membuka? Ya karena bagi saya itu ikutan
Bu Sri tetap bertahan bahwa keputusan Bu Sri itu tidak mau nurut, intinya di sana. Tidak bisa dirayu, diancam pun nggak bisa. Jadi di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya kita itu tidak bisa mengontrol orang, Bapak Ibu. Hanya orang itu sendiri yang bisa mengontrol dirinya, termasuk guru terhadap murid. Seperti itu. Jika ada murid nurut dengan kita, itu bukan berarti kita bisa mengontrol murid, tapi memang murid menentukan pilihannya. Dia mau menuruti kita karena mungkin percaya, atau karena mungkin takut, atau karena mungkin dan sebagainya. Tapi bukan kita yang mengontrol. Ada psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori itu meluruskan beberapa miskonsepsi. Jadi konsep kita yang selama ini kita anggap benar itu diluruskan oleh beliau tentang makna kontrol. Yang pertama ya, bisa dilihat ilusi kalau guru itu mengontrol murid, itu ternyata hanya ilusi, itu keliru. Katanya seperti itu ya. Jadi saya hanya menyampaikan informasi ya menurut penelitian beliau. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi tidak selalu seperti itu. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Tidak selalu seperti itu. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi penelitian tersebut memberikan pemahaman tentang miskonsepsi yang selama ini mungkin kita pahami dan kita percayai. Itu ada tabel Bapak Ibu ya, di kertas ada stimulus respon dan teori kontrol. Ini perubahan paradigma. Selama ini kan kita menggunakan stimulus respon. Misalnya realitas kebutuhan kita sama. Kalau teori kontrol enggak, realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Kalau teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kalau stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau stimulus respon, kalau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, model berpikir menang-menang. Ya, seperti itu untuk paradigma baru dalam konsep teori kontrol. Sekarang kita lanjut ke yang teori kontrol, Pak. Jadi kita selama ini kan berpikir stimulus respon, menang kalah. Ya, boleh. Tadi itu di slide pertama yang ada di sini tadi yang ternyata orang ini ilusi guru mengontrol murid. Bagi saya, walaupun ini ilusi ataupun nyata, itu nggak penting. Yang penting itu murid itu jadi ya itu memang semua ilusi. Tapi yang menjadi penting itu adalah murid itu benar-benar kita kontrol. Jadi intinya bukan bagi saya, jadi antara teori kontrol, stimulus respon sama teori kontrol ini menjadi lebih tidak begitu penting daripada hasilnya. Ngerti maksudnya Pak? Ya, paham. Ya, saya paham maksudnya Pak Agus ya. Jadi teori ini sebenarnya hanya alat untuk mencapai tujuan. Yang penting murid itu berperilaku seperti yang kita harapkan. Di sini dijelaskan nanti Pak, apa fungsi teori kontrol daripada stimulus respon dalam paradigma baru. Harapannya sama, cuman nanti hasilnya yang beda. Jadi teori kontrol itu nanti ingin membuat sebuah makna disiplin materi berikutnya itu lebih tertanam dan lebih istilahnya permanen. Jadi anak tidak melakukan karena takut, tapi anak melakukan karena dari dalam dirinya. Makanya di tabel teori kontrol itu
Ada yang terakhir itu model berpikir menang-menang, jadi win-win solution. Terus ada kolaborasi, menciptakan pilihan-pilihan baru dan sebagainya. Jadi tujuannya mengontrol murid, sama-sama mengontrol murid, cuman dengan paradigma baru. Untuk sementara itu lebih bagus. Nanti selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan namanya. Oke, lanjut makna disiplin. Di sini tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik. Ini yang dimaksud motivasi intrinsik, jadi motivasi dari dalam diri yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Ini mungkin konsep ini ya bisa diterapkan dalam kegiatan P5. Artinya mungkin kita punya ide dari ini, gimana caranya gitu kan, gimana caranya menularkan perilaku yang membuat anak termotivasi dari dalam dirinya atau motivasi intrinsik seperti itu. Nilai-nilai kebajikan universal. Ini ada beberapa nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Jadi nilai-nilai kebajikan itu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi anak-anak sebenarnya yang ingin mencapai nilai-nilai atau punya sifat-sifat positif dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikannya. Saya ambil salah satu di sini di profil pelajar Pancasila yang sudah kita ketahui, yang akan kita laksanakan dalam kegiatan P5. Salah satunya ada nilai kebajikan tentang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu, untuk materi pertama tadi tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal sudah selesai, mudah-mudahan bisa dipahami. Tadi sudah ada simulasi ya mengenai teori kontrol, bahwa diri kita yang bisa mengontrol diri sendiri, bukan orang lain, termasuk mungkin Bapak Ibu guru terhadap muridnya. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan atau tanggapan mungkin Bapak Ibu monggo. Kalau tidak ada, saya lanjutkan pada materi berikutnya, yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Sebelumnya, mari kita tanya pada diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan, atau ada dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Pernahkah Bapak Ibu melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman dari orang lain? Untuk mendapat hadiah? Untuk mendapatkan uang? Apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu tersebut? Nah, di sini Dian Gus dalam bukunya Restructuring School Disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini banyak sekali motivasi ini dari anak-anak, motivasi sekolahnya seperti itu. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Harapannya kan motivasi anak-anak dalam belajar kan yang ketiga Bapak Ibu, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Harapannya itu. Nah, nanti bagaimana caranya ya kita bisa berdiskusi bersama. Hukuman dan penghargaan. Oke Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sekarang bisa dilihat fotokopiannya. Minta tolong Bapak Ibu membaca, setelah itu memberikan pendapat atau menjawab pertanyaan. Ya, lembar yang ke ini, yang ini. Ya, itu ada sebuah kasus dan silakan dijawab apa
apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IFA? Kalau setuju kenapa, kalau tidak kenapa? Nomor 2, menurut Bapak Ibu tindakan Pak Seno terhadap IFA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Monggo bisa dibaca. Terus saya ingin pendapat dari Bapak Ibu. Bisa dibaca dulu. Yang ini IFA ini. Ya, IFA. Monggo. Silakan, monggo yang mau memberikan tanggapannya dari kasusnya Pak Seno terhadap IFA. Apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno? Silakan, Bu Dini bisa maju nih. Monggo, maju. Ayo, Sini direkam. Dapat hadiah auta. Saya nambah 1, istri nambah 1. Bisa berdiri ya. Saya tidak setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IFA karena itu lebih ke mempermalukan ya. Jadi cenderung menyakiti perasaan IFA. Kita kan tidak tahu karakter IFA bagaimana. Apakah extrovert, apakah introvert, itu sepertinya tidak introvert. Jadi hukumannya seperti itu malah mempermalukan, malah akhirnya dia bisa jadi apa yang muntuk ya. Jadi malah blank, nggak bisa berpikir. Yang ada tuh hanya trauma seperti itu atas kejadian itu. Mungkin dia suatu saat nanti bisa belajar lebih baik karena takut seperti itu, lebih karena takut, bukan karena berminat sama pelajarannya. Jadi lebih karena tertekan, takut seperti itu. Jadi ini lebih ke hukuman. Terima kasih. Satu lagi, monggo. Satu lagi. Bapak Ibu belum saya. Pak Seno. Bapak Ibu silakan. Ya, Bapak Ibu. terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebagai Pak Seno sekaligus sebagai guru matematika yang sama dengan Pak Seno, saya tidak setuju. Karena pangkal permasalahannya itu sebenarnya hanya tidak bisa, dan untuk anak yang tidak bisa tidak perlu dipermalukan, tapi mungkin diberikan waktu lebih untuk belajar. Atau mungkin saya sepakat dengan Bu Dini tadi, mungkin anaknya tipenya introvert. Nah, untuk anak-anak tipe introvert berarti dia harus benar-benar didekati, dicari permasalahannya di mana. Jadi seperti itu. Dan pertanyaan yang kedua itu termasuk hukuman, karena akan dapat menyebabkan trauma dalam jangka panjang. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu sudah memberikan masukan dan tanggapannya, pendapat mengenai Pak Seno dan Iva. Kalau satu lagi nih, kalau menurut Bapak Ibu bagaimana tindakan yang seharusnya? Monggo. Yang seharusnya dilakukan bagaimana? Satu saja, Bu Eva. Seharusnya bagaimana? Atau Bu Dini atau Pak Bayu? Seharusnya dalam penanganan kasus Iva itu Pak Seno bertindak atau bagaimana cara mengatasinya?
Ya, Pak Bayu. Kalau saya digali dulu permasalahannya, anaknya nggak bisa itu karena materi sebelumnya itu kurang atau karena tidak termotivasi, itu dulu. Karena kalau dua itu penanganannya berbeda. Untuk anak yang pengetahuannya kurang, pengetahuan sebelumnya itu kurang, maka kita bisa berikan tambahan atau diselipi. Misalnya sekarang materinya bahasnya mengenai gitu ya. Nah, pengetahuan yang dibutuhkan itu A, B, C, D. Berarti kita kuatkan. Dia kurangnya mulai dari mana? Apakah mulai dari C? Nah, C-nya kita kuatkan ke D, baru ke E. Jadi seperti itu. Tapi kalau masalah motivasi, nah ini agak berat kalau seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Dari sana mungkin kita bisa memahami sedikit banyak hal tentang motivasi, hukuman dan penghargaan. Kita lanjutkan pada tabel di bawahnya ada identitas gagal dan identitas sukses. Jadi perbedaan antara hukuman dengan disiplin, Bapak Ibu. Kalau hukuman itu sesuatu yang menaikkan harus terjadi. Kalau identitas sukses itu konsekuensi sesuatu harus terjadi. Nah, ada juga restitusi. Restitusi ini Bapak Ibu yang sebuah paradigma baru. Jadi sebuah pandangan baru yang sebuah semacam konsep baru yang sebenarnya tidak baru di luar negeri, cuman mungkin baru di Indonesia. Kalau di luar itu sudah mengenal tentang restitusi dalam konsep pendidikannya. Jadi bisa dilihat perbedaan antara hukuman yang dianggap sebagai identitas gagal, konsekuensi dan restitusi. Antara tidak nyaman untuk murid ya jika kita menghukum untuk jangka waktu yang panjang. Kalau konsekuensi itu terukur, tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek, tapi untuk jangka waktu panjang mungkin bisa berhasil. Kalau restitusi menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Berikutnya korban, yaitu murid ya, dalam hal ini kita sebagai guru murid mendapatkan keadilan, tapi sebagai korban. Kalau hukuman, kalau konsekuensi korban bisa diabaikan. Kalau restitusi korban mendapatkan ganti rugi. Murid anak atau anak akan tersakiti kalau hukuman ya. Kalau konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi murid atau anak mendapatkan penguatan. Masih banyak lagi Bapak Ibu, nanti bisa dibaca. Kita lanjut saja. Jadi restitusi itu apa? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini kalau menurut saya Pak Agus Salim terutama konsep ini harus dibicarakan di siswaan dan BK Pak, antara hukuman, konsekuensi dan restitusi seperti itu. Ya kita anggap ini sesuatu yang penting yang mungkin bisa dicoba nih. Karena kan kita tidak tahu hasilnya kalau kita belum mencoba. Jadi konsep ini mungkin bisa diterapkan dalam konsep penerapan menangan anak di SMK 4. Bagaimana konsep restitusi, bagaimana mengaplikasikannya, dan kita lihat nanti apakah konsep ini bisa berjalan atau bisa membuat perubahan perilaku anak di SMK Negeri 4. Restitusi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Jadi ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan.
restitusi fokus pada solusi, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Seperti itu nggih Bapak Ibu tentang restitusi. Baik, materi kedua sudah selesai. Sebelum saya lanjutkan ke materi ketiga ini menarik. Ada hubungannya dengan P5, bahkan bisa diterapkan sekarang juga, yaitu tentang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Akan kita bahas. Ada tanggapan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu keyakinan kelas. Ini saya mendapatkan materi ini juga sedikit ya wah gitu Bapak Ibu. Karena selama ini yang kita tahu peraturan kelas, bukan keyakinan kelas. Jadi, ini materi baru ini gitu. Apa sih gitu ya? Oke, mari kita bahas bersama-sama. Keyakinan kelas. Sebelumnya di modul di fotokopian ada pertanyaan pemantik. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Selama ini kita kenalnya peraturan kelas. Kok ini ada yang baru, keyakinan kelas. Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Nah, Bapak Ibu, jadi keyakinan kelas beda dengan peraturan kelas nih. Jawablah pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai? Ini sebuah pemahaman. Kemungkinan jawaban kita adalah untuk keselamatan kan ya. Jadi kenapa pakai motor? Kenapa pakai motor? Kenapa pakai helm saat naik motor? Jawabannya dia ini untuk aman kan ya, dan selamat kan ya. Terus mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Itu kesehatan dan keselamatan. Nah, jadi nilai-nilai keselamatan dan kesehatan ini yang kita sebut dengan keyakinan. Jadi menjurusnya ke sana. Keyakinan itu berarti dari dalam diri yang memang kita inginkan, seperti itu. Lanjut gitu. Nah, ini ada proses pembentukan keyakinan kelas. Jadi ini sebuah paradigma baru, bukan peraturan kelas, tapi keyakinan kelas. Nanti apa bedanya dengan peraturan kelas? Nanti akan dijelaskan. Kenapa harus keyakinan kok bukan peraturan? Selama ini kita tahunya peraturan kelas. Pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini salah satu contoh keyakinan kelas di kelas 7, adanya di kelas 7. Saya ambil kelas 7 karena lebih dekat dengan kelas 10, 11, 12. Ada juga contoh keyakinan kelas di kelas 1 dan kelas 3 yang di fotokopian. Itu lengkap Bapak Ibu. Ini saya ambil salah satu saja. Ini salah satu contoh keyakinan kelas. Hormat, itu saja. Jadi satu kata, hormat. Yang memiliki makna, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Itu keyakinannya. Jadi hormat maknanya yang menghormati orang lain dan barang miliknya. Yang kedua bekerja. Jadi keyakinan kelasnya itu bekerja, hormat, itu saja. Pemahamannya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau tugas mungkin ya kalau di kelas, atau mengikuti kegiatan atau mengikuti pembelajaran maksudnya yang telah ditugaskan. Itu keyakinan yang harus diyakini anak-anak. Seperti itu. Yang ketiga, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Jadi ini salah satu contoh keyakinan kelas. Kalau anak-anak
meyakini hal ini, insya Allah ya otomatis perubahan sikap akan terlihat. Jadi tidak perlu mematuhi sesuatu, tapi meyakini sesuatu seperti itu. Nah, gimana caranya? Yaitu nanti kita obrolkan lagi gimana caranya. Baik Bapak Ibu, dalam budaya positif yang telah saya terapkan itu adalah dua hal. Yang pertama keyakinan kelas dan restitusi, segitiga restitusi. Jadi untuk keyakinan kelas saya sudah mencoba di kelas ya dengan membentuk sebuah keyakinan kelas bersama anak-anak, dan itu merupakan hal baru bagi anak-anak. Saya menjelaskannya sebuah paradigma baru, dan kita melakukan proses keyakinan kelas dan kita membentuk keyakinan kelas dan kita rumuskan keyakinan kelas tersebut. Saya dokumentasikan dalam sebuah video, bisa kita lihat tayangannya dalam video berikut. Tapi sebuah kesepakatan. Ini suatu hal yang baru yang saya dapat dari pendidikan saya di pendidikan guru penggerak. Jadi saya dalam pendidikan guru penggerak dan akan saya terapkan sekarang di kelas ini. Kita akan membuat sebuah kesepakatan kelas yang nanti akan kita sepakati dan kita laksanakan setelah kita sepakati bersama-sama. Dan ini akan menjadi sebuah, ini merupakan penjelasan penjelasan antara nanti gini, semuanya boleh berpendapat ya, peraturan dengan keyakinan. Jadi perbedaan penjelasan itu yang saya lakukan seperti itu. Berarti proses pembuatan keyakinan kelas atau yang semestinya yang baik dilakukan di dalam kelas saat pembelajaran, mulai dari mau masuk sampai belajar di kelas sampai selesai belajar. Ini penjelasan perbedaan antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Jadi saya menjelaskan terlebih dahulu apa bedanya. Seperti itu. Karena selama ini yang kita tahu peraturan, yang anak tahu peraturan. Sekarang kita membuat keyakinan. Kita bandingkan. Tidak boleh terlambat ini sebuah nilai kebaikan apa? Disiplin kan? Disiplin. Tidak boleh terlambat? Disiplin. Ya. Kalau keyakinan kelas, kalau di sini. Ini proses pembuatan keyakinan kelas dari masing-masing anak yang nanti akan dirumuskan bersama. Jadi menuliskan keyakinan kelas masing-masing murid. Karena gini, menghargai pendapat temannya anak, gitu. Dan tidak apa istilahnya, ya nggak kasih dulu. Nah ini mengelompokkan keyakinan kelas yang telah dibuka. Jadi masing-masing anak mengelompokkan sesuai dengan keyakinan kelas apa yang harus dilakukan dalam kelas sesuai dengan kelompoknya. Baik Bapak Ibu, itu tadi penerapan aksi nyata saya dalam pembuatan keyakinan kelas dengan murid-murid di kelas, dan mereka sudah memahami apa itu keyakinan kelas, apa itu pentingnya keyakinan kelas, apa perbedaannya dengan peraturan, dan
itu mungkin bisa dicoba Bapak Ibu ya di kelas masing-masing dan memberikan mereka pemahaman bahwa ada paradigma baru tentang keyakinan kelas yang selama ini mereka ketahui sebelumnya, yaitu peraturan kelas seperti itu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya ini kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya kebutuhan dasar manusia ini salah satu penyebab anak-anak berperilaku. Nanti ada kasus yang mencontohkan bagaimana kebutuhan dasar manusia harus terpenuhi oleh setiap anak. Seperti anak caper gitu kan. Karena mungkin kebutuhan dasarnya nggak terpenuhi, yaitu perhatiannya dia nggak terpenuhi. Akhirnya di sini dia cari perhatian. Karena kebutuhan dasar disayangnya nggak terpenuhi di rumah mungkin seperti itu. Jadi kebutuhan dasar manusia ada 5 kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, ya, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Baik, materi tentang keyakinan kelas sudah. Sebelum saya lanjutkan di restitusi, monggo Bapak Ibu jika ada yang mau berpendapat atau berkomentar silakan. Ya, ini konsep yang ditawarkan tadi yang disampaikan oleh Pak Dedi ini menarik sekali bagi saya, dan memang tidak pernah saya dapat sebelumnya. Cuman yang ketika Pak Dedi tadi itu memberikan menyampaikan materi itu, bagaimana kita membantu anak-anak kita itu agar bisa memperbaiki dirinya, itu yang saya bayangkan itu adalah anak-anak yang parah Pak, yang parah. Apakah dengan restitusi dengan keyakinan dan sebagainya itu di apa namanya, bayangan saya itu masih belum cukup hal-hal yang disampaikan tadi, keyakinan kelas saya sendiri untuk anak-anak yang sangat parah Pak. Dia misalnya dia tidak ngerti kebaikan itu, dia tidak ngerti gitu. Kemudian dia maunya melawan saja begitu. Itu kan susah dengan gaya-gaya seperti ini, karena hampir tindakan-tindakan hukuman atau keras kepada anak tersebut itu kan tidak ada. Apakah di konsep-konsep berikutnya itu ada untuk mengatasi anak-anak yang super begitu? Contoh ringannya lah, ada orang masuk gitu loh, sampai 60 kali gitu kan, gimana ya? Ya Pak, terima kasih. Memang itu Pak, saat saya pendidikan kemarin, pertanyaan itu pasti muncul di semua guru sudah. Ya, gimana Pak menurut saya loh, kalau saya marahi bawa arit, kalau nggak bapaknya yang datang bawa arit itu, gimana terhadap restitusi? Ya enggak, kabur saja. Iya, bener Pak. Nanti kedepannya ini ada ini ya. Ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol. Nanti Bapak Ibu akan bercermin di sini. Saya sebagai guru sering melakukan posisi kontrol yang mana. Nah, untuk kasusnya seperti yang ditanyakan Pak Agus, memang restitusi ini tidak langsung berhasil mungkin ya Pak Agus. Ada proses, ada tahapan, ada pengulangan yang harus diterapkan terus-menerus atau sesuai dengan keadaan kasusnya. Tapi selama ini yang saya baca dan saya pahami dari penjelasan tentang restitusi itu menarik dan saya yakin berhasil. Kenapa? Karena restitusi ini sebuah pengalaman dari penelitian yang sudah diterapkan sebenarnya. Ini bukan sebuah konsep baru tentang yang baru kita buat, tapi ini sebuah konsep pendidikan yang sudah diterapkan dan sudah berhasil. Yang Indonesia baru mengadopsi mungkin seperti itu. Mungkin kasusnya beda, dari latar budayanya beda, tapi saya yakin dengan gaya kita sendiri dalam penanganan kasus ini, insya Allah bisa diterapkan. Dan
untuk jawab bisa apa enggak sebenarnya tidak bisa sebelum kita coba nih, Pak Agus. Terima kasih. Untuk sementara itu Pak Agus. Ya, lanjut materi berikutnya 5 posisi kontrol. Ini menarik Bapak Ibu. Kalau tadi apa namanya keyakinan kelas untuk murid, kalau ini untuk guru. 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Gitu. Yang pertama ada posisi guru sebagai penghukum. Itu termasuk salah satunya saya yang sering. Ya, jadi penghukum yaitu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalani posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Itu posisi kontrol penghukum. Berikutnya yang kedua, posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Ini juga sering saya lihat dan pernah saya lakukan kepada murid. Yaitu pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, misalnya, kamu nggak kasihan tak sama Pak Guru? Nanti ada contohnya. Posisi kontrol ketiga itu sebagai teman. Ini juga sering saya lakukan, Bapak Ibu juga mungkin pernah melakukan. Jadi guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang atau mempengaruhi murid. Posisi keempat, posisi sebagai pemantau. Dalam hal ini pemantau atau memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Sebenarnya belum selesai ini. Apa namanya? PowerPoint-nya ini sudah habis. Padahal materinya dulu. Lanjut di sini saja Bapak Ibu. Tenang, nanti saya edit ke kameranya. Ini saya baru sadar belum selesai. Habis. Lanjut. Di posisi kelima dibaca Bapak Ibu. Posisi manajer ini yang ideal. Menurut teori yang diberikan ke depannya, posisi manajer ini yang ideal, yang nanti yang menerapkan restitusi. Posisi terakhir atau manajer. Jadi posisi manajer itu guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian, bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi sebenarnya tidak harus wajib hukumnya kita harus sebagai posisi manajer dalam sebuah kasus. Bisa jadi jika kondisi tertentu ya kita sebagai penghukum, atau kembali ke seperti ini pemantau atau sebagai teman. Tapi yang ideal memang kita usahakan atau upayakan kita sebagai guru bisa memberikan posisi kontrol sebagai manajer. Itu kalau di fotokopi lengkap, bisa ada contohnya termasuk kalimat-kalimat perkataannya. Itu juga ada kasus yang bagaimana membedakan antara posisi penghukum merasa bersalah teman ya. Ada kasus Adi yang terlambat hadir di sekolah. Kalau penghukum ya seperti saya saja yang jadi contoh ya. Kan gak enak kalau membuat orang itu terlambat lagi, pasti terlambat lagi gitu kan. Ya penghukum gitu ya, bentak-bentak, melotot ya, nunjuk-nunjuk gitu kan. Kapan bisa datang tepat waktu? Itu penghukumnya.
Nah, mari kita refleksi Bapak Ibu. Kita ke posisi murid. Tanyakan kepada diri Anda, atau seandainya kita jadi murid, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Ya, seperti itu. Ini refleksi diri ya. Hasilnya kemungkinan murid marah, gitu kan, meskipun nggak menunjukkan tapi marah, atau dendam, atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motornya Pak Dedi mungkin ya akan menggores kendaraan tersebut dengan paku karena merasa sakit hati. Seperti itu. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nada suara memeras biasanya gitu. Halus, sedih gitu kan. Misalnya, Adi, kamu ini gimana ya? Sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali, gitu kan? Terus kalau kita ke posisi murid, bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara itu? Kemungkinan ya. Kalau murid kita ditegur seperti ketawa sendiri. Enggak, tapi kan ada seperti itu ya. Kalau kita akrab kan gitu kan. Murid akan merasa bersalah. Enggak, kan maksudnya ada beberapa murid yang kita akrab, kita biasanya ngomong kayak gitu ya. Gimana sih kamu nggak kasihan ya dengan Pak Dedi? Pak Dedi nanti dimarahin kepala sekolah loh. Masuk ke sana tugasnya. Kalau mau ada bisa berapa ada dia yang kenangan gitu kan biasanya. Itu kan sebagai teman. Jadi itu membuat anak merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan Pak Dedi atau Bapak Ibu ya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal, tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap menghukum, malah lebih berbahaya menurut teorinya. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan. Tidak seperti murid dengan guru penghukum, murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri ataupun orang lain. Ini pengetahuan penting bagi saya untuk diterapkan di rumah Bapak Ibu, ke anak-anak kita. Saya merasa sadar, sering juga saya seperti itu, ke anak maupun murid. Ternyata efeknya luar biasa, lebih dalam daripada kita marah. Ternyata menurut teorinya seperti itu ya, karena berhubungan dengan emosi yang terpendam. Baik, berikutnya ya, lanjut ke posisi kontrol sebagai teman. Tadi pembuat merasa bersalahnya teman. Nada suaranya akrab, bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, senyum jenaka. Misalnya, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu kamu. Nah, ini sebagai teman, teman melindungi kan? Teman melindungi. Sering juga, saya juga pernah. Bapak Ibu monggo bisa refleksi. Tanyakan kepada murid atau diri Anda, bagaimana perasaan murid dengan sikap seperti itu? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja, ada hanya sajanya. Di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, murid atau Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, tapi nggak nurut sama guru yang bukan temannya. Seperti itu juga sering terjadi. Misalnya senat nggak akan nurut di luar kesesuaian. Salah satu contoh ya yang saya lihat ya, sama guru karena merasa bukan pimpinan atau temannya nggak nurut, tapi dengan pimpinan atau yang merasa dekat dan teman menurut. Salah satunya itu contohnya ya. Koreksi kalau saya salah. Kesusahan. Ya seperti itu. Yang keempat, memantau. Nada suara, data, bahasa tubuh formal. Sering juga kita seperti itu. Guru, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak. Saya harus tinggal kelas.
jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas. Ya benar. Pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk mengerjakan tugas. Ya ini pemantau seperti apa ya? Mandor. Ya seperti juragan. Tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat. Ya. Yang kelima, ini yang terakhir, ini yang ideal ya menurut teori, yang mungkin bisa kita coba Bapak Ibu. Saya juga akan mencoba dan saya merasa Bapak Ibu juga sudah pernah melakukan, cuman mungkin belum tahu namanya, konsepnya, yaitu sebagai manajer. Nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Biasanya BK gitu. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Jam 7 Pak. Jadi kenapa terlambat? Kira-kira kamu akan memperbaiki masalah ini. Saya bisa menanyakan tentang syarat ya dan sebagainya ya, bisa Bapak Ibu baca. Terus bagaimana perasaan murid? Tanyakan kepada diri Anda. Posisi manajer sebaiknya suaranya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggalkan meninggikan suara. Apabila menunjuk-nunjuk ke murid, berkata pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersenda gurau, menempatkan diri sebagai teman murid. Jadi fokus ada pada murid, bukan pada membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Seperti itu. Itu ada tabel Bapak Ibu, di mana di situ ada ya motivasi eksternal dan intrinsik, di mana jika kita sebagai posisi penghukum, bagaimana posisi sebagai teman, bagaimana sebagai manajer, bagaimana itu bisa dibaca gitu Bapak Ibu. Baik, sebelum saya lanjutkan, ini materi terakhir, yaitu segitiga restitusi. Ini Pak Agus, ini segitiga restitusi ini pengaplikasiannya dari konsep manajer tadi. Baik, saya lanjutkan untuk materi berikutnya, yang keenam, materi terakhir, yaitu restitusi, segitiga restitusi. Bapak Ibu bisa dilihat di sana, bisa dibaca. Oh ya, sebelumnya Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu mengisi ini, yang ini Bapak Ibu, yang ini. Jadi pertanyaannya apa? Siapa yang mengatakan? Artinya dalam posisi kontrol apa? Silakan diisi secara coret. Ada di bawah ini, di bawah ini. Tidak ada. Oke. Sekarang saya tanya saja, dijawab ya. Ada. Saya kecewa sekali. Ada. Iya, ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini. Ayo, saya beri waktu 30 detik, nanti bisa dijawab bersama-sama. Ditulis-tulis, bicara-bicara saja, tidak apa-apa. Iya, tidak apa. Jadi ada 5 ya: penghukum, teman, manajer, kan tadi penghukum, teman, manajer, pemantau. Ada 5: penghukum, teman, pembuat merasa bersalah, manajer, dan pemantau. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu apa? Membuat rasa bersalah atau penghukum atau teman? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu apa? Monggo diisi Bapak Ibu. Antara
penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Ya, jadi pilihan jawabannya antara 5 itu dari kalimat itu. Ini Bu Sri. Iya, nggak apa-apa. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, gitu aja ucapannya. Manajer, pemantau. Sudah Bapak Ibu? Sudah. Baik Bapak Ibu, monggo memberikan pendapat dari jawabannya. Silakan. Silakan. Bu Yeni atau Bu Diana? Bu Sinta? Ayo. Nggak apa-apa. Yang sudah selesai. Kamu tidak akan mendapatkan hutang. Iya. Itu deh, sebagai teman. Berapa kali sih saya juga mengatakan Nggak paham ya, bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu. Yuk, sudah. Yuk. Silakan Bu siapa? Bu Sinta ya. Ayo. Satu. Yang iya. Bawa agak sulit Pak. Aku gak bisa soal. Ini soalnya saya kecewa sekali dengan kamu. Saya tanya ya, ini bukan pelajaran loh, cuma saya ingin tanya saja. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Pembuat rasa bersalah, iya. Jadi
membuat anak merasa bersalah dengan perkataan saya kecewa sama kamu gitu kan. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa yuk? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Pemantau. Saya ada pemantau saya. Kalau menurut saya, ini saya juga belum tentu benar ya. Kalau menurut saya, kamu tidak pernah benar melakukannya itu membuat anak merasa kecewa, merasa bersalah gitu ya. Jadi salah satunya itu merasa bersalah. Kalau saya, gimana? Iya sebenarnya. Iya. Iya. Memang benar. Iya benar Bu. Makanya kan saya bilang jawaban saya belum tentu benar. Memang ini relatif ya antara penghukum dan pembuat merasa bersalah. Yang ketiga. Ayolah lakukan demi saya ya. Teman. Iya. Apa? Iya. Yang ketiga, ayolah lakukan demi saya, teman ya. Iya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apa ya? Apa ya? Kalau pemantau itu ada. Mengukur ya. Pemantau. Kalau bintangnya 5 berarti itu kan Berarti bintang 5. Kayak 7 punya. kalau bintangnya lebih banyak berarti oke gitu. Ya, ini berarti sebagai apa ini? Pemantau ya. Iya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan Masalah ini manajer ini? Ini pertanyaan-pertanyaan yang mengembalikan ke murid itu biasanya manajer. Jadi tidak memberi solusi manajer, tapi mengembalikan ke murid supaya murid yang mencari solusinya sendiri. Kamu selalu yang paling terakhir. Iya. Pemantau ya, pemantau. Kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini ya. Penghukum. Iya. Berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu merasa bersalah? Ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu? Teman. Kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Merasa bersalah. Iya. Membuat anak merasa bersalah. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu. Baik, itu sedikit pemahaman dari saya mengenai 5 posisi kontrol. Kita lanjut ke materi terakhir Bapak Ibu. Ya, kurang lebih 5-7 menit sebelum jam 2:30. Jadi ada waktu setengah jam untuk persiapan kembali ke kelas di sana, bukan pulang, kembali ke kelas. Terima kasih saudara. Oh iya, setengah 4 ya. Oh iya benar. Mohon maaf. Karena salah satu syaratnya yang pertama minimal 10 orang, yang kedua harus 60 menit minimal. Jadi saya harus 60 menit. Iya. Saya paskan 60 menit. Kalau enggak nanti ya karena 3 menit. Materi berikutnya segitiga restitusi. Ini penerapan yang ditanyakan Pak Agus, mungkin sedikit banyak bisa menjawab di materi ini Pak Agus. Setelah Anda mengetahui tentang apa itu restitusi, tentu Anda ingin mengetahui bagaimana cara melakukannya. Nah ini Pak Agus dan Bapak Ibu sekalian. Diane Gosen dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Bernama segitiga restitusi atau restitution triangle. Proses 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip utama pada teori kontrol, yaitu ini sebenarnya manfaat juga untuk anak kita sebenarnya. Langkahnya ada 3.
Satu, menstabilkan identitas. Teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Ketiga strategi tersebut direpresentasikan dalam 3 sisi segitiga restitusi. Langkah-langkah tersebut tidak harus dilakukan satu persatu secara kaku. Jadi tidak harus berurutan seperti itu, tapi bisa dibolak-balik menyesuaikan kondisinya. Ini penjelasannya, Bapak Ibu, dari 3 langkah segitiga restitusi. Baik, Bapak Ibu sekalian, berikutnya saya akan menampilkan sebuah aksi nyata ya, atau simulasi penerapan di mana saya mencoba mempraktekkan sebuah segitiga restitusi dalam posisi kontrol sebagai manajer dari sebuah kasus pemalsuan tanda tangan ya. Jadi ini merupakan sebuah skenario yang telah saya buat dalam mencoba menerapkan posisi kontrol guru sebagai manajer dengan menggunakan segitiga restitusi. Sudah saya upload dalam YouTube dan mungkin Bapak Ibu sudah pernah melihat ya, karena saya itu sering berbagi YouTube di grup sekolah. Mari kita lihat kembali. Ini contoh bagaimana posisi kontrol guru sebagai manajer dan mencoba melakukan sebuah pemecahan atau penanganan murid dengan segitiga restitusi. Mari kita lihat. Selamat pagi Stevia, boleh kita bicara sebentar? Selamat pagi Pak, itu Pak Dedi, ada apa ya? Stevia, saya ingin membahas sesuatu yang serius denganmu. Baru-baru ini saya menemukan bahwa surat izin sekolah yang kamu berikan yang seharusnya ditandatangani oleh orang kamu ternyata tanda tangannya palsu. Maaf Pak, saya tidak bermaksud melakukan itu. Saya mengetahui itu salah. Saya mengerti Stevia bahwa kamu menyesalinya sekarang. Namun tindakanmu memiliki konsekuensi serius. Memasukkan tanda tangan orang tua adalah pelanggaran yang tidak bisa diabaikan. Apa yang akan terjadi sekarang Pak? Apakah saya akan mendapatkan hukuman? Ya, selain memberikan konsekuensi, saya ingin mengajakmu untuk belajar dari kesalahan ini dan memperbaiki perilakumu. Apakah kamu memahami yang saya maksud? Ya Pak, saya Jadi memahami. dimulai dari menstabilkan identitas. Ya? Saya menyadari kesalahan yang telah saya lakukan itu salah Pak. Kira-kira apa yang menyebabkan kamu melakukan hal tersebut? Supaya saya tidak ketahuan orang tua dan guru kalau saya tidak masuk Pak, supaya saya tidak terkena masalah. Apakah setelah melakukan hal itu kamu terhindar dari masalah? Tidak Pak, malah masalahnya semakin rumit. Saya tidak menyangka akan jadi serumit ini. Baiklah, Selaku validasi tindakan. Saya mungkin akan melakukan hal yang sama jika saya tidak mengetahui resikonya. Ya Pak, maafkan saya. Kira-kira kamu akan mengulangi lagi memalsukan tanda tangan? Tidak Pak, sungguh. Bagaimana kamu bisa memastikan itu, Stevia? Saya tidak akan mengulas lagi Pak, sehingga saya tidak perlu memalsukan tanda tangan. Baiklah, saya percaya. Kemudian Menurut Stevia, menanyakan apa yang keyakinan. akan dilakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan mengakui kesalahan saya dengan jujur dan meminta maaf secara tulus kepada orang tua saya Pak. Saya akan menjelaskan apa yang telah saya lakukan dan menyadari dampak negatif dari tindakan saya Pak. Begitu ya? Baiklah. Selanjutnya, saya akan mengatur pertemuan antara kamu dan dukungan. Sikap yang baik. Berikan Stevia kesempatan. Baik Bapak Ibu, itu merupakan simulasi dari penerapan posisi kontrol sebagai manajer dalam segitiga restitusi. Mudah-mudahan apa yang coba saya lakukan itu memang benar-benar bisa memberikan perubahan yang lebih baik, yang positif terhadap penanganan anak di sekolah SMK Negeri 4 dan Bapak Ibu
bisa mencoba, bisa menerapkannya ya secara bertahap, pelan-pelan untuk nanti mengetahui bagaimana efek atau akibat ya, apakah memang hal tersebut bisa dilakukan dalam kasus-kasus tertentu. Gitu Bapak Ibu, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, 6 materi budaya positif telah saya sampaikan ya, dimulai dari disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Terima kasih banyak saya ucapkan. Ini di ujung acara tentang koneksi aksi nyata modul 1.4 sudah saya sampaikan materi tentang budaya positif dari disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Terima kasih banyak atas bantuannya, dan mari tepuk tangan bersama untuk mengakhiri acara ini. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga Bapak Ibu selalu sehat, selalu diberi kemudahan dalam mendidik anak-anak, dan mudah-mudahan materi budaya positif ini bisa kita terapkan, bisa kita coba, dan mudah-mudahan bisa membuat perubahan yang lebih baik di SMK Negeri 4 Probolinggo. Terima kasih saya ucapkan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Sri Rezeki Indrayati, guru bahasa Indonesia. Materi hari ini yang saya dapatkan adalah sangat menarik dan mantap. Alhamdulillah senang sekali mengikuti materi ini ya, meskipun saya terlambat dan ikut sedikit tapi bagus banget, sangat menarik dan bermanfaat untuk kehidupan saya pribadi, mendidik anak-anak saya dan mendidik anak-anak bangsa. Terima kasih Pak Dedi. Selamat pada Pak Dedi, semoga ilmu yang didapatkan dari program guru penggerak menjadi ilmu yang bermanfaat untuk beliau dan untuk sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Sandra dari SMK 4. Alhamdulillah hari ini mengikuti diseminasi dan diskusi budaya positif di sekolah oleh Pak Dedi. Banyak sekali ilmu-ilmu baru yang saya dapatkan dan saya yakin akan berguna terutama untuk saya terapkan di kelas. Semoga Pak Dedi kedepannya bisa memberikan ilmu-ilmu baru yang didapatkan dari guru penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum.